Saudari-saudara terkasih, Natal tinggal beberapa hari lagi. Barangkali sebagian dari Anda berpikir, apa yang bisa saya berikan untuk orang yang terkasih di hari Natal ini? Untuk keluarga, untuk sahabat. Kado Natal apa yang mau saya berikan? Mau beli barang branded, katanya sekarang kan pada diskon ya. Mau ke IKEA, Informa, S Hardware diskon ya. Mau ke Gramedia, ke Matahari, Body Shop, nah, ya. Pada diskon, nanti pulang gereja boleh belanja ya. Tahun depan pasti naik itu harga. Atau barangkali Anda mau memberikan parcel ya, pada orang-orang terdekat Anda ya. Banyak sekarang produk makanan ya. Jadi apa yang mau dan bisa Anda berikan kepada orang-orang terdekat Anda di hari Natal? Saudari-saudara terkasih, saya mau cerita. OMK Katedral Jakarta selama bulan Desember ini telah memberikan waktu, tenaga dan pikirannya untuk mengunjungi oma dan opa yang sakit di lingkungan-lingkungan ya, di rumah mereka. Atas dukungan Anda semua, mereka membeli bingkisan sederhana untuk diberikan. Tetapi bukan itu yang terpenting yang saya lihat. Bagian paling penting adalah ketika ada interaksi yang terjadi di antara mereka. Teman-teman OMK ini memang sudah mempersiapkan diri. Mereka menyiapkan doa. Jadi kalau di rumah oma dan opa nanti sebelum pulang didoakan dulu mereka. Lalu mereka juga siapkan beberapa lagu untuk dinyanyikan, untuk menghibur oma dan opa. Dan itu juga siasat kalau sudah nggak tahu mau ngomong apa lagi ya kan sama oma opa itu. Bingung loh, mereka menyiapkan kira-kira mau bicara apa sama oma dan opa itu. Kalau ditanya, oma, opa sehari-hari ngapain aja di rumah ya? Kalau dijawab, ya sudah tua nggak ngapa-ngapain, nah, sudah selesai pembicaraan kan? Repot nah, ya. Maka harus disiapkan itu ya. Harus kreatif, bicara tentang keluarganya. Kalau berdoa, oma dan opa bagaimana di rumah? Dulu di katedral aktif bagaimana dan seterusnya ya. Jadi tidak sedikit oma dan opa yang kami kunjungi itu begitu gembira. Tiba-tiba ada yang menangis. Mereka begitu gembira karena rumah yang sehari-hari sepi ya. Anak-anaknya sendiri kadang-kadang tidak selalu tiap hari di rumah, bahkan tidak setiap minggu, kadang hanya cuti saja datang ke rumah orang tuanya. Tiba-tiba hari itu ramai dikunjungi orang-orang muda. Saudari-saudara terkasih, apa yang diberikan oleh OMK kepada oma dan opa mereka adalah suatu pemberian hati, pemberian hidup, sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekedar materi. Ya waktu, tenaga, pikiran, dan seluruh hati mereka. Hal yang sama juga dilakukan Maria ketika mengunjungi Elizabeth. Maria yang sedang mengandung menempuh setidaknya 7 hari perjalanan dari Nazaret ke En-Karim di Yudea dengan mengendarai keledai bersama dengan Yusuf demi apa? Berjumpa dengan Elizabeth. Dan dikatakan Maria itu kan 3 bulan di rumah Elizabeth. Maka kemungkinan besar Maria datang untuk membantu Elizabeth dalam masa-masa menjelang persalinan. Maria ingin berbagi hidup dengan Elizabeth yang sama-sama mengemban tugas perutusan Allah. Apa yang dibawa Maria bagi Elizabeth?
Kalau sekarang mungkin Maria akan bawa baju bayi ya, dot bayi gitu, mainan bayi kan gitu. Dalam kitab suci, apa yang dibawa Maria? Apa yang dibawa? Yesus sendiri. Apa yang dibawa Maria jauh lebih berharga daripada segala hal di dunia ini. Meski memang harus mengorbankan diri, harus menderita, perjalanan jauh dan sebagainya. Dan bukankah itu, saudari-saudara, yang kita rayakan saat Natal? Suatu pemberian diri Allah, pemberian diri Allah yang maha agung, yang ilahi rela menjadi manusia insani, yang berkuasa rela datang ke dunia, diatur oleh hukum dunia, hukum alam, lahir, bertumbuh, tua, mati, yang mulia rela menjadi rakyat biasa, anak Yusuf dan Maria. Saudari-saudara, kita belajar dari Maria. Dia menerima Yesus dalam hidupnya dan melahirkan Yesus bagi segala makhluk untuk karya keselamatan Allah. Ketika Maria mengatakan, terjadilah padaku menurut perkataan. Pada saat itulah Maria menerima Yesus dalam rahimnya. Dan Yesus dalam rahim itu pula yang dibawa kepada Elisabet, yang dilahirkan ke dunia. Elisabet begitu gembira dan penuh sukacita, sehingga anak dalam rahimnya pun melonjak kegirangan. Elisabet penuh dengan Roh Kudus karena kunjungan dari Maria yang membawa Yesus. Hal yang sama juga ditujukan pada kita. Kita telah dibaptis, saudari-saudara. Kita menerima Yesus dalam hidup kita. Dan kita senantiasa diajak untuk apa? Membawa Yesus kepada sesama. Geraknya demikian, menerima. Seperti Maria menerima Yesus dalam rahimnya, kita menerima Yesus dalam hati kita, dan kita senantiasa diajak membawa Yesus pada sesama, membawa kegembiraan, membawa penghiburan, pengampunan, dan pertolongan. Bawalah Yesus yang ada dalam hatimu kepada orang lain. Tanda kalau orang memiliki Yesus dalam hidupnya, ya seperti Maria itu. Hidupnya membawa damai, hidupnya membawa sukacita. Maka kembali ke pertanyaan awal, apa hadiah Natal? Apa kado Natal yang ingin kamu berikan pada orang terdekatmu? Bawalah Yesus dalam hatimu bagi mereka. Persembahkanlah hatimu bagi mereka, bukan yang lain. Cintamu, berikan waktumu, kehadiranmu, tenagamu, pikiranmu, hidupmu bagi mereka. Itulah yang terindah. Sederhana nampaknya, tapi tidak semua orang bisa melakukannya. Kalau di sini ada yang perantauan ya, mengabari keluarga kan, kadang juga jarang ya, tidak mengabari orang tua dan seterusnya. Saya kemarin juga ikut kunjungan sama OMK ini. Ada oma yang umurnya sudah 70-an, demensia, halusinasi, ketakutan yang tidak beralasan. Dan dia tinggal di rumah sendiri, saudari-saudara. Sendirian. Anaknya tinggal sudah di daerah lain, ya, masih di Jakarta. Katanya setiap minggu dikunjungi anaknya, tapi kemarin Sabtu juga nggak datang. Ya, bayangkan ya, di dalam situasi itu sendiri. Saya juga pernah cerita itu kan, suatu malam saya dikontak ketua lingkungan untuk memberi sakramen perminyakan untuk seorang oma. Ya. Ternyata itu bukan kali pertama saya memberi perminyakan ke oma ini.
sebetulnya sudah 3 kali memberi perminyakan kepada oma. Padahal omanya itu tidak sangat kritis. Meski memang kondisinya sedang kurang baik, kurang enak badan ya. Semalam nggak bisa tidur. Ya sudah nggak apa-apa ya. 2 minggu kemudian saya dikontak lagi, minta perminyakan lagi. Ya, itu yang keempat, Bapak Ibu bayangkan ya. Dalam hati saya minta lagi, kok dengan kondisi yang sama ya. Saya pikir ada apa ini oma ya. Usut punya usut, ternyata kehadiran Romo di rumah itu adalah satu-satunya peluang agar anaknya yang tinggal di rumah itu juga mau datang, mau keluar kamar, mau turun dari lantai 2 ke lantai 1. Namanya tinggal di lantai 1. Mau turun untuk berdoa dan menemani mamanya. Kalau sehari-hari, kalau Romonya nggak ada, mamanya tidak disapa, tidak diajak bicara. Saudari-saudara yang terkasih, mari kita yang telah menerima Yesus dalam hati kita, kita bawa Yesus pada orang yang kita cintai dan pada sesama yang membutuhkan. Tidak usah hal-hal yang bagaimana heboh, yang sederhana tapi penuh cinta. Kita bagikan kasih, damai dan sukacita kepada semakin banyak orang. Itulah makna Natal yang hendak kita rayakan. Yesus yang datang ke dunia, turun dari lantai 2 nih ke lantai 1. Untuk apa? Untuk damai, untuk keselamatan kita. Semoga Natal yang kita rayakan sungguh-sungguh bermakna karena kita mau mencintai, membawa Yesus yang ada dalam hati kita kepada sesama. Amin.